Saya Siti Rafiqah dari Man Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat segenap Dewan Juri Lomba Dai Mapsi tingkat nasional, serta teman-teman seperjuangan yang sedang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dalam naungan Allah dan menjadi umat yang dicintai Rasulullah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Memakmurkan Bumi Menurut Ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia lengkap dengan akal pikiran dan segala kelebihan yang menyertainya. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardi dengan tujuan menguji mereka dan memberinya penghormatan. Manusia sebagai khalifah fil ardi mengemban dua tugas mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu imaratul ard atau memakmurkan bumi dan ibadatullah atau beribadah kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, saat ini di media massa banyak disajikan peristiwa alam di sekitar kita. Banjir bandang, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, menipisnya lapisan ozon, dan masih banyak lagi. Semua itu terjadi karena ulah buruk manusia yang semakin merajalela dan usia bumi yang semakin tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Alladhi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada manusia agar mereka
mereka berpikir dan kembali ke jalan yang benar. Berlandaskan ayat inilah, maka wajar apabila Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan di bumi. Bahkan beliau melarang menebang pohon walaupun saat itu dalam keadaan perang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang menebang pohon bidara akan dituang api neraka di kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 117. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Beliau bersabda, terlaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap sesama muslim ataupun lainnya. Bayangkan saja bro, kalau Nabi Muhammad sudah melaknat, bagaimana susahnya nanti kita di akhirat? Jangankan mendapatkan syafaat, berjumpa dengan beliau saja mungkin sudah tidak dapat. Betul enggak? Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam dalam bertindak telah mengajarkan bagaimana cara menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu dengan menghidupkan lahan yang mati. Di dalam Islam, menghidupkan lahan yang mati disebut ihya'ul mawat. Menurut para fuqaha, ihya'ul mawat adalah tanah yang tidak dimiliki seseorang, tidak ada bekas penggarapan, dan tidak ada bekas kepemilikan. Jadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk memakmurkan bumi dengan cara mengolah lahan tersebut. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Beliau memerintahkan kepada para sahabat dan umat Islam untuk melakukan reboisasi. Karena apa? Karena satu batang pohon yang ditanam akan menjadi sumber kemaslahatan bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi. Beliau tidak akan membiarkan ada sejengkal tanah pun yang mati di wilayah umat Islam. Karena siapapun yang memakan hasilnya, maka yang menanamnya akan mendapatkan pahala sedekah. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Rawahul Bukhari Muslim. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan pahala sedekah karenanya. Teman-teman yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW telah memberikan ketetapan yang bersifat umum tentang bagaimana cara menghidupkan lahan yang mati, yaitu disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Dalam buku fikih muamalah disebutkan terdapat 4 cara untuk menghidupkan lahan yang mati. Yang pertama, menyuburkan. Ini berlaku bagi lahan yang tandus dan sulit ditumbuhi oleh tanaman. Maka diperlukan pupuk dan cukup air agar menjadi subur kembali. Yang kedua, menanam pohon. Penanaman pohon dilakukan di lahan yang subur namun belum produktif. Yang ketiga, membuat pagar. Pagar merupakan tanda bahwa lahan tersebut sudah dimiliki seseorang. Dan yang keempat adalah menggali parit.
Parit merupakan tanda yang lebih jelas lagi bahwa lahan tersebut sudah benar-benar dimiliki seseorang. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW adalah kita harus mencintai terlebih dahulu perbuatan menjaga lingkungan. Karena ketika kita sudah mencintai perbuatan yang akan kita lakukan, maka insya Allah kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Menjaga kesehatan lingkungan dapat dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu menanam tanaman di lahan yang belum produktif. Dari hal kecil tersebut, kita akan mendapatkan 1000 manfaat yang akan menambah kecintaan kita terhadap lingkungan. Teman-teman yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil dari uraian tadi adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ardi yang harus memakmurkan bumi. Ihya'ul mawat atau menghidupkan lahan yang mati merupakan salah satu cara yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita untuk memakmurkan bumi. Sebagai umat yang meneladani beliau, mari kita selamatkan bumi pertiwi dengan melaksanakan ajaran baginda Nabi. Pergi ke pasar bersama Pak Maman, pulangnya tak lupa membeli mentega. Bagaimana bisa disebut beriman jikalau lingkungan saja masih belum dijaga? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.